Pada tanggal 21 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan nomor perkara 42 tahun 2023. Dalam perkara ini, pemohon Arifin Purwanto melalui kuasa hukumnya berupaya mengubah peraturan tentang masa berlaku SIM yang saat ini hanya berlaku selama 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup. Pada kesempatan ini, kami tim Liputan Konstitusionalis TV mewawancarai 3 narasumber yang memberikan pandangannya terhadap pengujian undang-undang ini. Saya Samsuri dan kawan-kawan, Bung Marpen, ada Bung Paulus, sebagai kuasa hukum dari Pak Arifin terkait dengan uji materi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 85. Apa itu pasal 85? Bahwa di pasal 85 ya, ada narasi yang bahasanya SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Saya ingin garis bawahi bahwa makna kata diperpanjang ini hampir tidak semua berlaku. Contohnya seperti apa? Pada saat masyarakat SIM-nya itu katakanlah terlambat diperpanjang, katakanlah hanya 1 hari terlambat diperpanjang, kemudian itu tidak bisa lagi, ya. Tidak bisa lagi untuk diperpanjang, tapi harus membuat baru. Intinya, garis bawahnya adalah, garis tebalnya adalah bahwa makna kata diperpanjang menjadi hilang akibat daripada permasalahan yang berlaku di masyarakat. Ini sebetulnya yang saya atau pemohon gugat terhadap pemerintah maupun DPR. Kalau untuk tanggapan pemohon atas keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan apa, Pak? Ya, tadi sebetulnya saya ingin kutip ya, karena ini juga sidangnya juga harus dipercepat juga saya melihat. Apa yang disampaikan oleh saksi ahli, ini kita tidak sepakat ya. Ini masalah budaya kita 5 tahun itu. Saya pikir kok budaya bukan, apalagi ada lompatan hukum. Ini kan luar biasa ini penilaian saksi ahli. Bahkan dia melihat bahwa akan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Loh, boleh kita lakukan ya, boleh kita lakukan polling misalnya, siapa yang setuju terhadap SIM seumur hidup dan siapa yang tidak setuju terhadap SIM seumur hidup. Saya yakin kawan-kawan wartawan pun setuju dengan SIM seumur hidup ya. Oke, kalau logikanya seperti itu, kita polling. Nah, kemudian juga bahwa individu ini dialihkan menjadi sebuah persoalan bersama. Oh, ngawur ini, saksi ahli menjelaskan. Karena ini memang kejadian setiap kali perpanjangan, bahkan kemarin pada saat kita mendatangkan saksi fakta, ya, bahwa calo itu di mana-mana. Walaupun dibantah, sebetulnya kita polisi sudah melakukan apa yang disebut dengan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memperpanjang maupun membuat SIM. Tidak usah melalui calo-calo. Fakta di lapangan, ratusan orang sudah mengantri menjadi calo. Ya, bahkan kita baru menyandarkan motor saja, calo udah datang ke rumah kita untuk minta bantuannya. Apa itu namanya? Apakah bukan calo itu namanya? Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan besok tanggal 29 kita sidang kesimpulan, setelah itu baru sidang putusan. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak atas permohonan, Pak? Permintaan permohon? Kalau mas permohonan itu seperti saya katakan tadi, ya itu kan cenderung apa ya, irasional dan emosional. Ya, sebenarnya kan itu kekecewaan pada pelaksanaan layanan, tapi kemudian dioper
dioper alih menjadi persoalan norma hukum. Itu saja. Itu saja Pak ya. Ya, itu tidak rasionalnya di situ. Untuk tanggapan Bapak atas mengenai permohonan ini bagaimana Pak? Ya, kita kan mengikuti kegiatannya dari awal. Itu sudah cukup jelas kalau menurut saya. Semoga nanti ke depan yang berkaitan dengan SIM, masyarakat akan lebih paham lagi, lebih tahu kepentingan apa berkaitan dengan surat izin mengemudi, kewajiban apa mereka pada saat akan membuat ataupun setelah memiliki surat izin mengemudi. Ini kan penting untuk masyarakat dipedomani, sehingga kita berharap masyarakat lebih paham, bisa tersosialisasi dengan sidang yang sudah dilakukan sampai 5 kali sampai saat ini, sehingga harapan dari kita masyarakat ini lebih patuh ya berkendara, karena memang SIM adalah bukti legitimasi kompetensi yang memang merupakan penghargaan dari negara kepada masyarakat atau momen SIM yang lulus ujian teori maupun praktek, sehingga mereka diberikan surat izin mengemudi. Karena izin ini kan memang harus dilakukan pengujian ya, dari aspek teorinya maupun aspek prakteknya.